Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sebentar lagi khotib akan menyampaikan khutbahnya di atas mimbar sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, janganlah di antara kita berkata-kata baik itu berupa teguran ataupun nasihat apabila khotib sedang menyampaikan khutbahnya di atas mimbar, maka sia-sialah pahala Jumatnya. Maka dari itu, marilah kita dengarkan dengan secara seksama, dengan hati yang menerima. Semoga yang hadir pada Jumat ini mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi thayyibin tahirin wa ashabihi wa du'ahum ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12:15 p.m. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati
ni'matil iman wal Islam wa atamma alaina bi risali khairil anam habibana wa nabiyyana wa karimana wa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala bil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yatimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun fi ghairi hadits wa kullu dalalatin fin nar. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala seraya memuji dengan setinggi-tingginya. Walaupun pujian kita tak ada arti sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, namun kembalinya pujian itu tetap kembali pada kita semua. Kenapa? Karena memang sejatinya tanpa kita puji, tanpa kita sembah, Allah tetap maha terpuji, maha perkasa. Allah tetaplah jadi Tuhan. Tanpa kita beribadah semuanya, sealam jagat raya ini kita tidak beribadah, menyembah kepadanya, mengabdi kepadanya, taat padanya, tetap kedudukan Allah tak berubah. Tetap Allah itu sebagai Tuhan, Raja di Raja, sembahan sebagai sembahan, tidak berubah. Kendati pun juga, kalaupun kita semuanya menyembah Allah, tidak akan bertambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah keuntungan bagi Allah, karena Allah memang kekuasaannya sudah segala-galanya. Keberuntungan Allah itu memang sudah sangat beruntung, maha memiliki keberuntungan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya Allah bergantung pada makhluk, malah kita dinyatakan dalam Al-Quran Allahus Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Maka bersyukurlah kita, karena kita bergantung hanya kepada Allah, menyembah kepada Allah, sebab kembalinya kepada kita juga. Kembalinya kita ini menyembah, hasil dari penyembahan kita kepada Allah, bukan hanya salat ya, termasuk ketaatan-ketaatan yang lain, itu hasilnya kembali juga kepada kita. Kita berbuat kebajikan, itu pun hasilnya kembali kepada kita. Ada mungkin sekelompok masyarakat, apakah mungkin dalam bentuk ormas, atau dalam bentuk masjid, atau juga dalam bentuk rumah tahfidz, menawarkan ladang jihad infak sedekah. Mungkin secara kasat mata beliau-beliau itu memang membutuhkan dana operasional, membutuhkan dana, membutuhkan bantuan supaya kita bisa berjihad bersamanya, untuk membantu menyokong perjuangannya. Para dai, para mubalik kita sedekahi untuk menyokong perjuangan dakwahnya, untuk menyokong kehidupannya. Itu secara kasat mata nampaknya seperti itu, tapi secara hakikat sebetulnya keberuntungan infak sedekah ini kembali kepada kita juga. Kenapa demikian? Karena memang segala amal saleh itulah yang mendatangkan keridhaan Allah. Di mana ridha Allah, rahmat Allah telah tiba kepada kita, maka sudah jelas apa yang kita inginkan akan digabul oleh Allah.
terutama hadiah berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lebih utama lagi puncak kenikmatan, kita dirindukan pertemuan oleh Allah, kita dirindukan oleh Allah, dan kita pun juga merindui Allah untuk senantiasa kita dapat menatap wajahnya yang agung kelak di yaumil akhir. Semua itu akan tercapai bila kita sendiri mengabdi kepada Allah, berbuat segala sesuatu, zakat, infak, sedekah karena Allah. Seperti halnya saya berjuang di rumah tahfidz TPAIT, Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa Khusus bagi Tunanetra. Ini juga bagi yang memang siap untuk berjihad bersama kami, maka insya Allah baik amwal, anfus, harta, jiwa, kami siap untuk menyongsongnya. Ini semua kembali kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan in tansurullaha yansurkum, tolonglah Allah, maka Allah akan menolongmu. Berhubung yang ditolongnya adalah Allah, ya termasuk tadi ya, menolong Allah ini kan termasuk seperti kita zakat, infak, sedekah. Kita juga beribadah, melaksanakan ibadah Jumat ini, mendengarkan dengan seksama apa yang khatib sampaikan, termasuk juga khatib menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Ini adalah bagian dari intansurullah, menolong agama Allah, menolong Allah. Ada celotehan nyinyir, kenapa ini Islam mesti dibela? Tanpa dibela juga Allah sudah membelanya. Lantas timbul pertanyaan, seorang ulama berkata kepada Ustaz Abdul Somad, dosennya Ustaz Abdul Somad yang sekarang terkenal, ketika ditanya seperti itu, bagaimana jawaban kalau ada yang nyinyir? Kenapa kita ini mesti nolong agama Allah? Kenapa kita harus nolong Allah? Bukankah Islam ini sudah tidak usah dibela lagi? Mudah menjawabnya. Pengorbananku mana? Kalau Islam tidak usah ditolong, kalau Allah tidak usah ditolong, maka pengorbananmu untuk Allah, pengorbananmu untuk Islam mana? Ini yang harus kita renungkan bersama. Jadi kembali pertolongan itu kepada kita, karena buktinya setelah kita menolong agama Allah, setelah kita menolong Allah seperti yang sekarang kita lakukan ini, kembalinya adalah kepada kita semua. Kembalinya pertolongan ini kepada kita semua. Maka masya Allah, ketika Rasulullah SAW salawat salam tercurah kepadanya, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Ini kita perlu sadar, ketika beliau dan para sahabatnya berjuang, berkorban apa saja, baik harta maupun jiwa. Ada yang kehilangan orang yang dia cinta, ada yang suami kehilangan istrinya, ada yang istri kehilangan suaminya, ada yang anak kehilangan orang tuanya, ada yang orang tua kehilangan anaknya. Semua rela dikorbankan demi Islam, menolong Allah, menolong Islam. Sudah saja dari dulu kalau begitu, Islam tidak usah diperjuangkan, pasti bakal menang juga. Tapi Nabi kita, para sahabatnya pernah terluka. Bahkan ada sahabat Nabi yang sudah wafat, gugur, syahid sebagai syuhada, tak usah dibela. Mereka sudah merasakan semuanya pedihnya pengorbanan. Nabi kita terluka, rontok beliau punya gigi. Bahkan di Taif menurut sejarah, darah beliau dan kakinya sampai lengket, berarti sekujur tubuh beliau berdarah-darah. Dan anak-anak kecil itu menimpuki, melempari beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Begitu pedih perjuangan Rasul. Untuk siapa itu? Untuk kita. Sedangkan kita tinggal enaknya saja menjalani kehidupan ini, menjalankan agama bermalas-malas. Tinggal enaknya saja kita. Ikuti pengajian pun banyak tawar-menawar. Melaksanakan rangkaian ibadah Jumat juga banyak tawar-menawar. Sedangkan Nabi kita dan para sahabatnya radhiyallahu anhu, keluarga beliau rela kelaparan untuk kita.
Keluarga Rasul rela saum untuk kita, rela puasa untuk demi mendahulukan kepentingan umat. Para sahabatnya juga demikian, rela mati demi Islam, rela luka-luka demi Islam. Bahkan ada yang tubuhnya cacat karena memperjuangkan Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tidakkah tersentuh hati kita, ya umat Muhammad, tuan-tuan sekalian, bahwa Nabi kita tercinta sudah memperjuangkan segala-galanya untuk kita. Sahabatnya, keluarga beliau sudah rela untuk kita. Apalagi yang kita perhatikan, yang kita pertimbangkan dalam berkorban demi agama Allah ini, apalagi? Masihkah kita berpikir ini dan itu? Masih kita tawar-menawar dalam Islam? Mereka berjuang sudah sampai pada puncak kemenangan Islam, sehingga Islam mercusuar dan kita kenal Islam. Islam datang, yang tadinya terjajah menjadi merdeka, yang tadinya hina menjadi mulia, yang tadinya jelek menjadi baik. Yakhruju minadh dhulumati ilan nur, keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Untuk Islam ada sampai ke Nusantara, sehingga Islam yang datang dari Timur Tengah sana menerangi Nusantara tercinta, sehingga Indonesia menjadi merdeka. Apa saja sebabnya kemerdekaan itu? Ketika dinyatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fathhan mubina. Sesungguhnya telah datang kemenangan yang nyata. Maka fatahilah, menaklukkan Sunda Kelapa, mengusir penjajah dari Sunda Kelapa. Lalu menamai, terilhami, terinspirasi dari ayat surah Al-Fatih ayat pertama itu, inna fatahna laka fathhan mubina, kemenangan yang nyata, fathhan mubina. Maka jadilah nama ibu kota negara kita saat ini, yaitu Jayakarta, disingkat menjadi Jakarta. Jadi perjuangan gelora semangat Islam yang masuk ke Nusantara ini sudah berjuang dari dulu, jauh sejak Indonesia belum ada. Jauh sebelum Indonesia ada, kerajaan-kerajaan kaum muslimin begitu kuat, begitu kokoh, teguh, pangkuh dalam perjuangannya menegakkan, meninggikan li'alai kalimatillah, meninggikan kalimah Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kesini-kesininya baru ditambah dengan kalimah merdeka. Awalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu kenapa? Karena sudah kenal Islam, sudah ma'rifatullah, senjata seadanya. Apakah itu yang punya bambu-bambu, yang punya parang-parang, yang punya tombak-tombak, yang punya pedang-pedang, yang punya pisau dapur. Mana yang bisa taruhan dapat mengalahkan tank-tank meriam, dapat mengalahkan pistol yang canggih-canggih waktu itu. Sampai terakhir tentara Jepang, kita pun juga cukup kewalahan menghadapinya. Tapi pertolongan Allah datang bagaimana saja caranya. Jatuhlah itu bom di Hiroshima dan Nagasaki, hengkanglah Jepang dari negeri ini. Ini semua tak lepas dari pertolongan Allah. Maka dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan telak, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini tidak ada reserve, tidak ada yang bisa nyangkal lagi. Ditetapkanlah Pancasila yang disahkan 18 Agustus 45, bahwa negara ini, sila pertama falsafah orang negara Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa. Berarti negeri ini adalah negeri orang-orang yang memiliki Tuhan, bukan negeri orang ateis, bukan komunis. Hancur negara ini kalau dikelola sama orang-orang yang tidak bertuhan. Apalagi kita kaum muslimin. Perjuangan saudara-saudara kita yang beragama lain pun juga kita hargai. Namun kita sebagai orang Islam patut lebih bersyukur lagi, karena petinggi-petinggi kita, pendahulu kita, as-sabiqun al-awwalun, para ulama, warathatul anbiya wal mursalin,
itu berjuang atas nama Allah jauh sebelum Indonesia ada, hingga terakhir melahirkan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama Bung Tomo dan rekan-rekan yang lain. Ini adalah merupakan satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tak pantas kita mengisi kemerdekaan hanya dengan hura-hura, perlombaan yang tak bermakna. Tak pantas kita mengisi kemerdekaan hanya dengan bersantai-santai. Oleh karenanya, sedikit materi khutbah yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini menyebabkan kita mudah-mudahan turun sebagaimana Ma'asyiral menyampaikan, turun hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi kemerdekaan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul, dan juga tak ketinggalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh para pahlawan yang menurut kita orang Islam adalah mujahid, pejuang kemerdekaan bangsa yang berjuangnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, khatib sedikit ingin menegaskan bahwa kemerdekaan negara kita sekali lagi tak lepas, kemerdekaan negara kita tak lepas dari perjuangan para orang-orang terdahulu. Kalau Bung Karno menyatakan jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, maka kita tambahkan salinannya adalah jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Saudara, maka marilah kita sama-sama bahu-membahu demi menyongsong kemerdekaan Indonesia yang hakiki. Penjajahan secara fisik barangkali sudah mulai pergi, tapi penjajahan secara mental, penjajahan akhlak, dekadensi moral ini masih penting, harus kita usahakan kemerdekaannya. Ingat, negara kita negara berketuhanan, maka marilah kita berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, melalui kitab-kitab hadisnya, melalui para ulama dalam mengisi kemerdekaan negeri ini hingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Itulah bukti syukur nikmat yang sesungguhnya yang hakiki adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih khatib mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal fahsha wal munkar wal zalzala wal nihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa badan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldan muslimina 'amma ya rabbal alamin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'aynin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa la tunjina kama la ya ghaffar ya sattar rasulullah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu 'ala fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.